Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Mustafa Koyudin, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam atau STEMAS Wonogiri dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas individu mata kuliah supervisi pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Ani Andriani SAG. Di sini saya akan mempresentasikan suatu makalah yang telah saya buat sendiri mengenai fungsi dan peran dari supervisi pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini di makalah yang sudah saya buat, saya ada beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Pertama yaitu adalah apa pengertian dari supervisi pendidikan. Nah, kemudian rumusan masalah yang kedua adalah apa saja fungsi supervisi pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah apa peranan supervisi pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, diharapkan dengan terciptanya makalah ini, kita ini bisa sama-sama mengetahui apa itu definisi dari pengertian supervisi pendidikan. Kemudian kita ini bisa mengetahui apa saja fungsi dari supervisi pendidikan sebagai peningkatan mutu pendidikan, dan juga kita ini bisa mengetahui apa saja peranan dari supervisi pendidikan sebagai peningkatan mutu pendidikan. Kemudian langsung saja kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah definisi ataupun pengertian dari supervisi pendidikan. Jadi supervisi pendidikan ini adalah suatu bimbingan profesional bagi guru-guru. Jadi bimbingan profesional yang dimaksudkan di sini adalah bimbingan, segala bentuk bimbingan yang usahanya ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional, sehingga mereka ini bisa lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar di kelas. Nah, supervisi pendidikan ini bertujuan agar meningkatkan kemampuan profesional dan juga teknis bagi guru, kepala sekolah maupun personil sekolah lainnya. Jadi agar proses pendidikan di sekolah ini menjadi lebih berkualitas lagi. Mutu pendidikan ini dapat diartikan sebagaimana gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat pada hal tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua adalah fungsi dari supervisi pendidikan sebagai peningkatan mutu pendidikan. Jadi fungsi dari supervisi pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional dan juga teknis bagi guru. Selain daripada guru, yaitu juga untuk meningkatkan profesionalitas dan juga teknis dari kepala sekolah maupun personil sekolah yang lainnya, ya, agar proses pendidikan yang ada di sekolah ini menjadi lebih berkualitas lagi. Nah, karena mutu dari pendidikan ini adalah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap madrasah ataupun lembaga di era globalisasi saat ini. Peningkatan mutu ini harus bertumpu pada lembaga pendidikan untuk secara terus-menerus agar berkesinambungan guna meningkatkan kapasitas dan juga kemampuan organisasinya guna memenuhi tuntutan dan juga kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kemudian peranan dari supervisi pendidikan sebagai peningkatan mutu pendidikan. Jadi peran dari supervisi adalah keikutsertaannya ataupun kiprahnya seseorang dalam suatu hal yang menyangkut potensi yang dimilikinya. Jadi kaitannya ini adalah dalam hal seperti peran dari si supervisor, yaitu sebagai orang yang memiliki profesi atau pembinaan dalam bimbingan terhadap perbaikan mutu pendidikan. Contohnya seperti kepala sekolah ataupun yang lainnya. Nah, pembinaan tersebut ini diberikan kepada seluruh staf sekolah ataupun staf madrasah agar mereka ini dapat meningkatkan kemampuannya dan untuk mengembangkan lagi situasi belajar dan juga mengajar yang lebih baik lagi. Jadi peran dari supervisi pendidikan ini sangat penting, begitu sangat penting untuk meningkatkan mutu dan juga meningkatkan kualitas pendidikan yang ada pada lembaga sekolah tersebut. Nah, jadi supervisi pendidikan ini harusnya dimulai dari proses yang awal, yaitu proses dari pendidikan. Jadi dimulai dari proses pendidikan
yaitu mulai dari hal rekrutmen siswa. Jadi mulai dari hal rekrutmen, maka si supervisor ini harus mengadakan supervisi pendidikan. Nah, insya Allah cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai supervisi pendidikan. Ada kurangnya, ada salahnya, saya mohon maaf, mohon bimbingannya, mohon arahannya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.